saya akan menunjukkan kenapa pinjol itu adalah bansos. Oke, yang pertama saya tunjukkan langsung resmi dari OJK-nya. Ya, ini lagi-lagi surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Semoga Anda tidak bosan gitu ya. Nah, langsung kita scroll ke bawah di nomor 4, bab 4 maksudnya ya, di poin H. Nah, di poin H ini ya, kita langsung baca. Seluruh resiko pendanaan yang timbul dalam transaksi LPBBTI ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana. Ya, penyelenggara bertanggung jawab dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh penyelenggara dan menimbulkan kerugian bagi pemberi dana. Oke, nah akan saya terjemahkan agar bisa mudah dipahami. Ya, seluruh resiko pendanaan atau resiko pinjam meminjam antara Anda dan pinjol itu yang timbul dalam transaksi LPBBTI atau pinjol ditanggung sepenuhnya oleh investor. Oke, jadi kalau ada gagal bayar ya, seluruh resikonya itu ditanggung oleh pemberi dana atau investor. Ya, sekarang begini. Kalau kalimatnya saya ubah seperti ini. Seluruh resiko pendanaan yang timbul dalam transaksi LPBBTI ditanggung sepenuhnya oleh nasabah. Ya, jadi kalau ada gagal bayar, yang tanggung jawab sepenuhnya itu adalah nasabah. Ya, Anda wajib melunasi, Anda wajib menjual harta benda Anda wajib KDP, PKB dan lain-lain. Pokoknya agar pinjol-pinjol Anda itu segera terlunaskan. Gitu ya, jika ditanggung sepenuhnya oleh nasabah resiko galbay itu. Ya mau nggak mau gitu kan. Tapi di sini kenyataannya di multiverse ini, universe berapa ini gitu ya, 6116 atau plus 62. Universe plus 62 ini ya, seluruh resiko gagal bayar di pinjol itu sepenuhnya ditanggung oleh investor, bukan Anda. Gitu ya, maka dari itu ini adalah salah satu alasan kenapa pinjol itu adalah bansos. Oke ya. Lalu penyelenggara atau pinjol bertanggung jawab dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh penyelenggara dan menimbulkan kerugian bagi pemberi dana. Jadi pinjolnya pun bahkan pinjolnya pun itu tidak menanggung resiko gagal bayar ya, hanya saja memang nanti dapat image yang buruk di para mata investor gitu kan, misalkan ya investor ini tanam saham di Kredit Pintar, Kredivo dan lain-lain gitu ya. Lalu banyak yang gagal bayar gitu kan. Saya nggak mau ngurusin duit-duitnya investor ya. Silakan tanggung sendiri saja karena sudah resmi bahwa seluruh resiko galbay itu ditanggung oleh investor gitu. Nah itu nanti perusahaan tersebut akan jelek di mata investor. Makanya penagihan dari pinjol itu ngotot karena pinjol itu nggak mau perusahaannya jelek di mata investor. Oke ya, jelas ya. Ini yang pertama, poin H. Ada lagi yang kedua. Di bab 7 fasilitas mitigasi risiko bagi pengguna. Langsung scroll ke bawah di nomor 6. Ya, pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan gitu ya. Risiko pendanaan itu tadi ya gagal bayar. Oke. Nah, sekarang resiko pendanaan atau resiko gagal bayar itu bisa dialihkan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Jadi jika Anda galbay itu nanti akan diasuransikan. Ini sudah resmi, sudah sah gitu ya. Mungkin kalau dulu itu masih nebak-nebak atau by experience-nya saya gitu ya. Saya galbay 30 aplikasi ya. Raja galbay gagal bayar di 30 aplikasi pinjol. Lalu Raja galbay ini ngecek slip OJK ternyata lunas semua walaupun tanpa membayar. Ya, setelah saya cek, setelah saya cari tahu ternyata diasuransikan gitu kan. Itu ada yang percaya, ada yang tidak. Ya, auto lunas gitu kan. Nah, sekarang ini sudah resmi bahwa pengalihan resiko pendanaan atau resiko gagal bayar itu bisa dialihkan melalui mekanisme asuransi gitu. Oke. Nah, selanjutnya pinjol sama dengan bansos adalah seperti yang Anda tahu, ya kan? Pinjol-pinjol ini tidak mengecek slik OJK atau BI checking terlebih dahulu saat meminjamkan dana kepada nasabahnya. Ya kan, itu faktanya gitu ya. Prinsipnya semua orang itu butuh uang. Di mana ada kolam uang, maka akan banyak orang di situ mengantri untuk mengambil uang tersebut. Jadi jangan
Jangan pernah berkata bahwa kalau tidak bisa membayar jangan pinjam. Itu adalah kalimat yang sangat tidak masuk akal, nonsen. Ya, semua orang butuh uang. Oke. Di mana ada kolam uang, ya, maka akan banyak orang di situ. Jadi tidak relevan. Ya, ketika ada DC ataupun orang yang beranggapan bahwa kalau tidak bisa bayar jangan hutang dong. Gitu ya. Itu tidak relevan, ya. Yang mengizinkan, yang memberikan hutangnya pun perusahaannya yang menganggap kita itu mampu untuk mengembalikannya. Jadi tidak relevan. Kalimat jangan pinjam kalau tidak bisa bayar itu sangat tidak relevan sekali. Gitu ya. Oke ya. Nah, jika ada perusahaan, badan pembiayaan yang tidak menimbang resiko gagal bayar, yang acuannya itu dari SLIK OJK, survei pekerjaan dan kemampuan untuk membayar, atau C5, karakter capacity capital collateral condition, yang biasa dipakai untuk acuan kredit, ya, maka sebenarnya dari kacamata perusahaan pinjol tersebut, uang yang mereka pinjamkan ke nasabah beresiko tinggi untuk tidak dikembalikan, ya, oke, atau mereka menerapkan penagihan yang tidak berperi kemanusiaan agar uang mereka kembali. Oke, maka dari itu karena pinjol ini tidak menerapkan resiko-resiko gagal bayar, tidak melakukan C5 acuan kredit, tidak memperdulikan calon nasabahnya, yang mana artinya pinjol pun tidak peduli dengan uangnya, ya kan, kalau seperti itu. Maka uang pinjol itu sifatnya adalah bantuan sosial, ya, karena mereka pun tidak peduli dengan uang mereka sendiri, ya. Anda misalkan kita analogikan, saya ada orang yang mau minjem, ya, mereka tidak bekerja, dia itu tidak bekerja, ya kan, ya, punya banyak hutang di sana sini, ya kan, gimana bisa mau mengembalikan uang ke saya, itu kan, ya. Tapi kalau pinjol itu kan beda, ya kan, saya pinjam uang dong nih, saya pinjam uang dong nih, gitu kan, ibaratnya tinggal datang ke saya, ya kan. Kalau pinjol kan datang ke sayanya itu kan KTP, gitu kan, ya, terus verifikasi muka, gitu kan, ya. Datang ke saya ya sudah nih, cairkan, gitu kan, ya. Jadi pinjol ini ya tidak peduli dengan uangnya sendiri, gitu ya. Tidak peduli, tidak menerapkan C5, gitu kan, ya. Orang ini punya utang di mana saja, SLIK OJK-nya bagus atau tidak, gitu ya. Apakah pinjol ini mau menjerat kita, gitu? Oh ya sudah jelas, ya, seperti itu, gitu ya. Maka uang pinjol itu ya sifatnya adalah bantuan sosial, gitu ya. Seperti yang kita tahu, sebuah bank, ya, kelasnya ini akan menolak pengajuan hutang nasabahnya jika SLIK OJK-nya buruk, ya, penghasilan tidak sesuai dengan angsurannya, ya, dan usaha atau pekerjaan dari calon nasabahnya tidak jelas. Maka bank itu akan menolak, ya, pengajuan hutang. Oke. Namun berbeda dengan pinjol, tanpa BI checking atau SLIK OJK, tanpa survei, ya kan, tanpa melihat lebih dalam calon konsumennya, pinjol tetap mencairkan dana sebanyak-banyaknya, ya kan. Maka saya jadi bertanya-tanya, kalau seperti itu, apakah pinjolnya juga memang menyadari, mengetahui kalau uang itu tidak akan bisa kembali? Ya, gitu kan, ya. Pinjolnya pun tahu, ya, uang itu tidak akan kembali, gitu loh, tanpa melihat SLIK OJK, tanpa survei apa, ya sudah, gitu kan, gratis, gitu, uang gratis, seperti uang gratis, gitu. Banyak kan, ya, orang yang galbay tapi tidak ditagih, ya. Anda semua, para rakyat dan prajurit Raja Galbay, jangan kaget kalau ada orang yang utang ke pinjol tapi tidak ditagih. Banyak. Oke, ya. Maka dari itu, pinjol adalah bansos yang tidak perlu dikembalikan uangnya karena tidak, ya, memenuhi standar acuan kredit seperti C5, SLIK OJK dan lain-lain. Oke, ya. Apa artinya, ya kan, kalau tidak memenuhi, ya kan, acuan-acuan kredit tapi tetap dicairkan, begitu ya. Oke ya. Nah, semoga pinjol-pinjol ini cepat hilang, ya, tidak memakan korban lagi, gitu kan, ya. Ya, kita yang memang yang sudah ya sudah, gitu lah ya. Tapi kita yang masih ada mengusahakan, gitu, agar tidak terjadi korban lagi.
di pinjaman online gitu. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.